muda. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Oke, kita semua di sini untuk puji sembah Tuhan. Amin. Amin. Ya, teman-teman, yuk sama-sama kita tenangkan pikiran kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan kita. Teman lebih dikatakan yes Lord, haleluya, kami memuji-Mu Tuhan. Ajaib perkasa perbuatan-Mu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
kami beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Oh yes Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kami memuji-Mu Tuhan lebih dan lagi Tuhan. Biarlah kami Tuhan datang dan kecemasan Tuhan dan ketakutan Tuhan. Biarlah kami bisa pulang Tuhan dengan hati yang damai Tuhan, hanya dengan kuasa-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari teman-teman yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, shalom anak-anak muda. Shalom. Sekali lagi shalom anak-anak muda. Shalom. Ada sukacita di setiap kita pada pagi hari ini, amin. 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 Oke, sama-sama teman-teman kita beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Woo. Oke, sama-sama teman-teman nyatakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti meninggikan nama-Mu selalu, benar memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untukmu. Kami sama-sama memuji-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama Jesse nyatakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan puji syukur kami Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, benar memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau. Mari sama-sama sekali lagi nyatakan, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, benar memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri hanya untukmu. Hidup kami hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Mari sama-sama nyatakan, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, benar memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, benar memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untukmu, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Mari sama-sama beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak muda masih semangat, amin. Amin. Kita memuji Tuhan karena Dia adalah sumber kuat kita. Amin. Yang percaya sama-sama haleluya. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan. Sama-sama katakan Sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan
milikku di surga. Gak ada yang ku ini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sama Allah. Kita semua percaya kalau Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Amin. Dan Dia di atas harap. Amin. Sama teman-teman kita tepuk tangan di atas kepala kita ini. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber. Tepuk tangannya teman-teman. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Sangat tekan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sama Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku, oh Allah sumberku. Haleluya. Nah, teman-teman dipersilakan untuk balik ke tempat duduknya. Oke teman-teman, mari sama-sama kita persiapkan hatimu. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada saat ini kami sama-sama bisa berkumpul di sini ya Tuhan. Karena semua kebaikan-Mu Yesus, because you are good God, you are a good God. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin menaikkan puji syukur kami Yesus. Thank you Jesus. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Say, I love your voice. Your voice. You will lead me through the fire and in darkness night. You were close like no other. I know you as a father.
daughter. I've known you as a father. I've known you as a friend. As a friend. And I ask you in the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness, Jesus, your goodness is strong enough, it's strong enough for me. Your goodness is strong enough, it's strong enough for me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is strong enough, it's strong enough for me. Oh, your goodness is strong enough, it's strong enough for me. Your goodness is strong enough, it's strong enough to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is strong enough, it's strong enough for me. Mari sama-sama teman-teman, dengan senang hatimu kita nyatakan ke Tuhan, sama-sama nyatakan. In all my life you have been. Setiap hidup kami kau sungguh baik ya Tuhan. In all my life you have been so. Kau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu tiada hentinya untuk setiap kami Yesus. Oh, I will sing. Mari sama-sama teman-teman sekali lagi yuk kita nyatakan sama Tuhan, kebaikan-Mu sungguh baik ya Tuhan, sungguh mengalir ya Tuhan. You have been faithful for us Jesus. In all my life you have been so good. With every breath that I am in, oh, I will sing of the goodness of God. Mari sama-sama teman-teman, aku ajak kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Pada saat ini Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik untuk-Mu Yesus. In all my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Ooh, we worship you Jesus. Mari sama-sama teman-teman di saat ini kita sama-sama gunain waktunya untuk sembah Tuhan. Kalau di saat ini kita lagi pusing sama struggling with our own problems, tapi selalu ingat kebaikan Tuhan teman-teman. Mari sama-sama puji Dia, sembah Dia. Thank you Jesus for your goodness. Hallelujah, hallelujah. Ya Rabba, 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 Rabba. We worship you Jesus. Kau saja yang layak untuk kami sembah Tuhan. Hallelujah, hallelujah. We worship you Jesus, 'cause you are worthy of it all. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab Kau yang layak untuk kami tinggikan.
the goodness of God. Sebab Kau yang layak untuk kami sembah Yesus. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik. Teman-teman, aku nggak tahu di saat ini kalian dalam situasi apa, kondisi apa, aku nggak tahu teman-teman. I don't know if you are struggling with your own problems. Aku nggak tahu kalian di saat ini lagi happy, senang, sedih. I don't know kalian datang ke sini dengan mood kayak gimana. Tapi satu hal yang aku mau sampaikan ke kalian teman-teman, bahwa Tuhan selalu baik untuk kita. Kasih Tuhan gak pernah berhenti mengalir untuk setiap kita teman-teman. Always remember that. Di keadaan kalian lagi titik terendah kalian, Tuhan selalu ada untuk kalian. Nah, pada saat ini Tuhan, kami ingin meninggikan nama-Mu Yesus. Sebab Kau yang layak untuk kami tinggikan. Karena kasih-Mu selalu melimpah untuk setiap kami Bapa. Thank you Jesus. Jesus, name above all names. You are worthy of. Come on, sing it out, sing it out. And my heart will sing how great is our God. Mari sama-sama teman-teman sekali lagi nyatakan Jesus name. Jesus name above all name. You are worthy, you are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Mari sama-sama nyatakan how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. Come sing with me, how great you are. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll sing how great is our God. Teman-teman, aku percaya satu hal teman-teman. Kalau kamu tahu hidup kamu ada sampai sekarang, kalau kamu tahu kamu yang gak bisa jadi bisa karena ada Tuhan, kamu gak malu-malu bilang how great is our God. Kamu gak malu-malu bilang Tuhan Engkau maha dahsyat, Engkau maha luar biasa Tuhan. Teman-teman sama-sama yuk, kita siang hari teman-teman yuk, bukan sebagai suatu rutinitas kita datang tempat ini teman-teman. Tapi yuk teman-teman, aku mau ajak sama-sama yuk, dari hatimu paling dalam. Sama-sama kita angkat tangan kita teman-teman, sama-sama yuk. Dari hatimu nyatakan pada Tuhan. Declare, katakan how great. How great. Itu sama-sama katakan semua. Ini setiap kami nyatakan Tuhan. How great. Oh, we'll see how great. How great. How great is our God. Come on, sing how great is our God. Kami declare anak-anak mudamu Tuhan. JC Youth kami declare pada Tuhan. How great. Come on JC Youth sama-sama declare. Come on sing how great. How great is our God. We sing to you Lord. Sing with me, how great is our God. And all will see how great. Come on, say, and all will see. And all will see how great. Oh, all will see how great. All will see how great. How great
sorak-sorai bagi Tuhan teman-teman. Come on JCU, tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau maha luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Kau perbuat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ini kami anak-anak JC Youth. Kami tahu gak ada yang paling hebat di tempat ini karena hanya Tuhan Yesus yang paling hebat Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, di tempat ini, di live streaming, di rumah kami masing-masing Tuhan. Biar hari ini kami percaya Tuhan mau ngomong bagi setiap kami Tuhan. Mungkin kami gak bisa hafal isi semua khotbah yang ada. Tapi minimal hari ini kami mau berdoa Tuhan. Tuhan berkata-kata bagi setiap kami 1-2 poin penting aja Tuhan. Biar hari ini terjadi perubahan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan, JC Youth sama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Sekali lagi katakan shalom. JC Youth shalom. Sekali lagi berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan dong. Silakan duduk semua teman-teman semua. Haleluya. Hari ini semua semangat amin. Waduh, hari ini semua semangat amin. Udah makan? Waduh, nanti langsung ke Kak Joshua Hansen di depan ya. Kalau yang mau makan langsung bilang nanti ditraktir sama Kak Joshua ya. Haleluya. Oke teman-teman, siapa yang siap belajar hari ini? Boleh angkat tangan dong, siap belajar. Siap belajar sesuatu ya teman-teman hari ini teman-teman ya. Hari ini teman-teman langsung aja ya. Kalau teman-teman suka tema gitu ya. Tema hari ini adalah Into the Unknown gitu ya. Bagaimana kita hari ini teman-teman kita mau belajar bahwa kita sama-sama hari ini belajar menuju sesuatu yang mungkin, katakan mungkin. Yang mungkin teman-teman belum tahu sebelumnya ini mau kemana arahnya segala macam. Tapi hari ini teman-teman kita mau belajar sama-sama bagaimana kita sebagai anak muda JC Youth kita mau sama-sama belajar. Walaupun mungkin kita nggak tahu mau kemana. Walaupun mungkin kita bingung Tuhan ini mau dibawa kemana. Mau dibawa kemana gitu ya. Tapi yang pasti teman-teman kita mau sama-sama melangkah sama Tuhan. Amin. Siap melangkah sama Tuhan amin. Yang siap katakan uhuy. Kurang semangat. Yang siap katakan uhuy. Siapa yang di sini suka jalan-jalan, angkat tangannya? Wah, semua pada suka jalan. Oh, yang gak angkat tangan sukanya setiap hari membaca firman Tuhan, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari ya. Oke teman-teman, kalau teman-teman suka jalan-jalan gitu ya, kebetulan kakak suka jalan-jalan. Tolong di next PowerPoint-nya, belum bisa. Oke, next slide tolong. Kebetulan kakak tuh suka banget yang namanya jalan-jalan gitu teman-teman ya. Setiap kakak jalan-jalan pasti kakak menggunakan yang namanya GPS. Ada yang tahu GPS? HP-nya ada pakai GPS, ada Waze atau Google Map gitu, ada ya? Ya teman-teman ya. Kalau teman-teman jalan gitu ya, next slide tolong, next slide. Pasti teman-teman memiliki yang namanya GPS. Kakak pun kalau kakak pergi kemana-mana, kakak pasti gunakan yang namanya GPS gitu teman-teman ya. Nah kebetulan kakak waktu berapa bulan yang lalu kakak pergi ke Jogja gitu ya. Kakak ke Jogja naik motor gitu ya. Dari rumah kakak di daerah Depok ya, you know Depok? Depok itu di perbatasan Jerman sama Polandia teman-teman ya. Waktu kakak dari Depok gitu ya menuju ke Jogja gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa lihat nih ya. Waktu kakak perjalanan menuju ke Jogja gitu ya. Kakak start dari kiri dengan kakak pakai Waze. Widih sedap ya kakak pakai Waze. Kakak lihat ini mau kemana segala macam arahnya lewat mana teman-teman. Tapi yang paling penting teman-teman. Bukan cuman kakak planning perjalanan yang mau lewat mana. Tapi yang paling penting adalah kakak tahu tujuannya kemana. Betul ya teman-teman ya? Kalau kakak cuman set perjalanan tapi kakak nggak tahu tujuannya kemana, itu sama dengan omong kosong. Tapi kebalikannya teman-teman, kalau kakak mau sampai tujuan tapi kakak nggak mau ngelakuin perjalanan, itu juga namanya omong kosong. Betul ya teman-teman ya? Setiap kita pasti harus mengalami yang namanya perjalanan. Ya teman-teman ya? Tapi teman-teman kadang-kadang kakak waktu kakak setting di Maps, kalau teman-teman tahu di Waze atau di Google Maps ya, pasti kan ada estimasi sampai, betul ya? Waktu itu estimasi sampainya kurang lebih 10 jam, 9-10 jam naik motor sampai ke Jogja. Ya kan? Tapi teman-teman, kakak nggak pernah tahu di depan sana ada apa. Ternyata kakak ngalamin yang namanya macet, kakak ngalamin yang namanya ada trouble. Tapi akhirnya tadinya 10 jam, kakak sampai di Jogja kurang lebih 13-14 jam. Lama. Walaupun mungkin di Maps bilang cuma 10 jam. Tapi akhirnya bisa lebih karena kenapa? Ternyata di tengah perjalanan itu ada aja teman-teman. Ada halangan, ada tantangan, ada macet, ada kelaparan, segala macam. Intinya satu teman-teman.
dari masa muda kalian semua. Kalau kalian bilang, Tuhan aku mau berjalan, Tuhan aku mau maju, aku mau melangkah. Hidup ini tidak seperti drama Korea yang semuanya indah-indah. Amin. Ya. Bukan seperti film India yang ketemu pohon joget gitu teman-teman ya. Tapi hidup ini realitanya pasti akan ada namanya tantangan. Pasti ada yang namanya halangan. Tapi percaya, selama ada Tuhan, pasti kamu sampai tujuan. Amin. Yang percaya katakan amin. Kita mau belajar hari teman-teman 3 hal. Bagaimana kita bisa memiliki, walaupun into the unknown, kita nggak tahu mau kemana. Tapi satu hal teman-teman, ada Tuhan di dalam tujuan kita. Amin. Siap belajar? Yang siap sekali katakan siap. Yang siap sekali katakan siap. Oke. Poin pertama teman-teman, kita harus belajar kenapa. Katakan kenapa. Kenapa sih Kak? Kenapa aku harus lewatin perjalanan? Kenapa aku harus sampai tujuan Kak? Kenapa? Teman-teman, firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 10. Yuk kita baca sama-sama ya teman-teman ya. Di layar ada semua ya. Baca sama-sama ya. 1, 2 kita. Karena kita ini diciptakan untuk melakukan yang dipersiapkan siapa? Ia mau supaya kita, teman-teman, pada dasarnya teman-teman, kita harus tahu bahwa setiap kita diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Sekali lagi, yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Bahkan waktu teman-teman belum tahu aku harus gimana. Kak, aku harus gimana Kak? Kak, ini harus kemana? Tuhan harus kemana? Tuhan, aku bingung kemana? Dengar, Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Amin. Untuk apa sih teman-teman? Untuk melakukan pekerjaan baik. Teman-teman dengar ya. Setiap kita Tuhan panggil untuk melakukan pekerjaan baik. Mungkin teman-teman ada di sini sebagian bilang, Kak, aku masih SMP, aku masih SMA, kerja baik apa? Dengar, dimanapun Tuhan lagi percayakan kamu lagi sekolah, kamu lagi kuliah, kamu lagi baru mau masuk SMP, mau masuk SMA, dengar, semuanya itu adalah pekerjaan baik di mata Tuhan. Amin? Amin? Belajar sama-sama hari ini teman-teman. Bahwa tujuan hidup setiap kita, Tuhan berikan spesifik. Katakan spesifik. Katakan spesifik. Spesifik itu apa sih teman-teman? Spesifik berarti itu khusus, Tuhan buat. Spesifik berarti tidak ada yang bisa niruin. Karena kenapa? Benar-benar ini buatannya Tuhan. Ini rencananya Tuhan. Ya teman-teman ya. Ada yang di sini pernah tahu Gangnam? Di Korea? Yang tahu angkat tangan? Oh cewek-cewek ya. Cowok-cowok juga tahu. Oh puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan ya. Teman-teman, kalau teman-teman ke Gangnam gitu teman-teman ya. Suatu saat kalau teman-teman ke Korea Selatan, jangan utara ya. Korea Selatan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ke Gangnam gitu ya. Ada yang namanya klinik apa? Operasi? Operasi? Oh tahu semua ya. Kirain sini cuma tahu Shinchan doang ya. Semua tahu yang Gangnam ya teman-teman ya. Nah teman-teman, waktu teman-teman operasi plastik gitu ya, waktu kakak kesana kakak hampir mau turun, cuman nggak jadi teman-teman ya. Ya kan waktu teman-teman lihat ya, ternyata di sana banyak sekali yang operasi plastik, betul ya? Ya supaya apa? Supaya hidungnya lebih mancung sedikit, ya kan? Lebih tirus sedikit hidungnya, gitu teman-teman ya. Tapi dengar teman-teman, walaupun mungkin habis dioperasi hidungnya kelihatan lebih bagus, tapi percayalah itu semua buatan manusia, betul? Dan kalau buatan manusia pasti semua template. Dalam arti apa? Bisa aja kamu ketemu orang yang hidungnya sama kayak kamu. Betul ya teman-teman ya? Tapi dengar, Tuhan ciptakan Kak Nito dengan bentuk hidung yang seperti ini teman-teman. Yang lihat ya, bagus banget ya teman-teman ya. Dengan tingkat kepesekan yang seperti ini teman-teman. Ini autentik spesifik Tuhan ciptain. Amin? Dengan lekukan hidung yang mungkin tidak terlalu mancung. Tapi aku percaya ini lekukan terbaik yang Tuhan kasih untuk Kak Nito. Amin? Dan tidak ada yang bisa meniru tingkat kepesekan Kak Nito. Karena kenapa? Spesifik Tuhan buat. Betul? Betul ya? Barang, kalau handmade, buatan pribadi orang, pasti harga lebih mahal. Betul ya? Ini gitarnya Kak Gide nih ya, kakak selalu pegang dari IR1, IR2, kakak pegang sesuatu terjadi, mungkin aja Kak Gide kasih Kak Nito gitarnya ya. Ini gitar ya, kalau dibuatnya massal, ya mungkin harganya mahal. Tapi mungkin kalau yang buat seorang gitaris ternama dengan tangan dia sendiri buat gitar ini, percayalah harganya akan lebih mahal. Betul? Dengar teman-teman,
Kalau kamu tanya, Tuhan, apakah Tuhan ciptakan aku kenapa seperti ini Tuhan? Kenapa jalanku seperti ini? Dengar, Tuhan ciptakan kamu dengan tujuan yang spesifik. Amin? Nggak ada yang bisa tiru tujuan Tuhan dalam hidup kamu. Setiap orang berbeda-beda. Ya, jadi jangan pernah iri dengan tujuan hidup orang lain. Jangan pernah iri dengan kehidupan orang lain. Kenapa? Karena satu, Tuhan mau ciptakan kamu dengan tujuan yang spesifik. Amin? Teman-teman, ada yang tahu Daud? Ada yang kenal Daud? Tahu ya, kalau kenal jangan, saya juga bingung kalau kamu kenal Daud, kenal dari mana ya teman-teman ya? Kenal dari Alkitab ya. Nah, teman-teman tahu ya, Daud itu adalah raja yang benar-benar sangat berkenan di mata Tuhan. Betul ya? Bahkan teman-teman, kalau teman-teman lihat di Israel, itu Daud adalah satu-satunya raja paling sukses di Israel. Bahkan kalau teman-teman cari di Google, Israel sekarang gak ada raja. Betul ya? Kenapa? Karena yang paling keren ternyata ada Daud. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 13-22 teman-teman ya, silakan lihat ya di layar. Bilang gini bahwa setelah Saul disingkirkan, ya waktu Saul udah gak berkenan nih ya, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dengar, Tuhan tunjuk spesifik Daud. Yang mungkin Daud dulu belum tahu apa-apa, Daud belum mengerti apa-apa. Tapi apa? Tuhan bilang, Daud, kamu berkenan padaku, kamu jadi raja. Dengar teman-teman, waktu hidup kamu berkenan di mata Tuhan, Tuhan tunjuk kamu, Tuhan tunjuk kamu, Tuhan tunjuk kamu. Dan waktu Tuhan tunjuk kamu, Tuhan mau bilang apa? Tuhan bilang gini, hey, aku telah mendapatkan kamu, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Teman-teman dengar, waktu kamu nanya, kenapa Tuhan? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Kenapa aku ngalamin ini? Dengar teman-teman, Tuhan lagi mempersiapkan perjalanan kehidupanmu masing-masing secara spesifik. Daud gak pernah tahu, Daud gak pernah dulu punya cita-cita jadi raja. Tapi dengar, Tuhan persiapkan hidupnya jadi raja. Mungkin sekarang kamu masih kecil, kamu masih usia teenagers, kamu masih baru memulai youth. Kamu mungkin belum tahu, Kak aku harus gimana ya? Hidupku gini-gini aja. Dengar satu hal, Tuhan sudah persiapkan perjalanan hidupmu secara spesifik. Amin? Amin? Aku mau bilang teman-teman, yuk sama-sama hari ini yuk. Percaya sama Tuhan. Jangan andalin otak kamu, sekali lagi, jangan andalin otak kamu untuk melakukan perjalanan ini. Tapi andalkan Tuhan. Untuk Tuhan mampukan kamu melewati perjalanan ini. Amin. Belajar sesuatu ya. Yang belajar boleh angkat tangannya dong. Yang belajar sesuatu dapat sesuatu ya. Yuk berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana? Katakan bagaimana. Kak bagaimana sih Kak? Kalau memang aku udah tahu nih kenapa aku harus seperti ini. Terus gimana Kak? Gimana caranya supaya aku tahu perjalanan hidup ini beneran dari Tuhan dan tujuannya sampai kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau. 1 Samuel 16 ayat 7. Ya. Teman-teman tahu ya pada waktu itu Samuel datang ke Papa Daud. Papa Daud, papanya Daud. Teman-teman ya. Papa Daud, Samuel nanya, Papa Daud, aku disuruh Tuhan ke sini untuk mengurapi ada anakmu yang akan jadi raja. Widih, si Papa Daud, Om Isai, langsung Papa Daud bilang gini, siap, aku akan kasih anak-anakku yang terbaik. Wih, anak-anaknya keren semua ya teman-teman ya. Ada yang tinggi, gagah kayak Kak Nito, ganteng kayak Kak Nito, kekar kayak Kak Nito. Pokoknya semuanya keren kayak Kak Nito ya teman-teman ya. Kok kamu ketawa, ngeledek ya? Enggak apa-apa ya. Teman-teman jadi ya pokoknya intinya satu ya teman-teman ya. Aduh ampuni dia Tuhan, enggak apa-apa ya teman-teman. Jadi intinya satu. Papa Daud, papanya Daud, si Om Isai, siapin semua yang terbaik. Siapin yang pokoknya paling keren. Tapi dengar, ternyata Tuhan ngomong apa ke Samuel? Sam, sedap Sam ya, Samuel, Sam, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sadap. Teman-teman ya, katakan sadap. Sadap. Tuhan gak lihat apa yang dilihat manusia, tapi Tuhan lihat hati kamu. Teman-teman, yuk kita belajar sama-sama.
Kalau Tuhan itu sudah menetapkan kamu untuk satu tujuan, bukan karena tanda kutip siapa kamu. Jangan pernah minder sama orang lain, Kak. Kayaknya kalau si dia lebih bagus deh, Kak. Ya, dia tuh kayak lebih ganteng kayak Kak Nito. Dia tuh kayaknya lebih keker kayak Kak Nito, Kak. Dia tuh kayaknya lebih berotot kayak Kak Nito, Kak. Aku mah apalah aku, Kak. Aku, ya ampun, Kak. Aku krempeng-krempeng, kena angin juga letoy, Kak. Gitu kayak susah banget, Kak. Gak mungkin. Aku minder, Kak. Dia kalau pulang, ya ampun, Kak. Dia naik Mercy, kan. Duduk langsung, wah enak banget, Kak. Aku naik bajai geter, Kak. Masih ngalamin gak bajai geter? Wah, harus ngalamin. Kalau keluar harus gini, gitu ya. Ya teman-teman, ya aku naik bajai, Kak. Kak, dia kalau ke gereja dia tuh keren banget, Kak, wangi. Aku bau asap, Kak, gitu ya. Tapi dengar teman-teman, satu hal. Tuhan gak lihat itu semua. Sekali lagi, Tuhan gak lihat itu semua. Amin. Yang Tuhan lihat apa? Hati kamu. Yang Tuhan lihat adalah siapa? Hati siapa? Hati kamu. Lihat kanan kirinya, bilang hati kamu. Ya, hati kamu. Ya, jadi teman-teman yuk, jangan pernah minder dengan kehidupan kamu. Ya, Kak, dia orang tuanya lengkap, Kak. Kalau foto keluarga lengkap bersama keluargaku, wih lengkap gitu ya. Kalau aku, Kak, bersama keluargaku sepi-sepi aja, cuma berdua, Kak, gitu. Gitu, Kak, cuma berdua aku sama mama doang gitu ya. Aku gak ada apa-apa, Kak, segala macam. Tapi satu hal teman-teman, ternyata Tuhan gak lihat itu semua. Yang Tuhan lihat apa? Hati kamu yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Nah, ayat 11 sampai 12 teman-teman, ya. Lalu Samuel berkata kepada si Papa Daud, Om Isai, inikah anakmu semua? Isai, nggak ada lagi? Isai jawab, sebenarnya masih tinggal yang satu si bungsu, Pak Sam, gitu ya, Nabi Samuel. Tetapi dia sedang mengembalakan apa? Mengembalakan apa? Kambing domba. Kata Samuel kepada Isai apa? Suruhlah, sedap. Kan Samuel harus berwibawa. Suruhlah memanggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Sedap gitu ya. Langsung Isai ngomong apa? Oke, siap. Kemudian disuruhnya lah mereka menjemput Daud. Daud bentuknya apa? Kemerah. Seperti Kak Nito, kemerah-merahan masih polos gitu ya. Matanya indah kayak Kak Nito matanya. Parasnya elok kayak Kak Nito banget. Lalu Tuhan berfirman apa? Bangkitlah, urapilah dia. Sebab inilah dia. Dengar, Isai bawa anak-anaknya, kakak-kakaknya Daud yang perkasa. Tuhan gak berkenan. Daud datang dengan kemerah-merahan, masih polos. Gak tahu dunia itu apa. Gitu teman-teman ya. Hanya tahu dia Tuhan kambing domba. Dia Tuhan kambing domba. Gitu teman-teman ya. Tapi apa? Ternyata Daud yang polos ini Tuhan berkenan atas hidupnya. Dengar, mungkin anak-anaknya Isai pada saat itu teman-teman ya, anak-anaknya Isai semua itu ahli perang. Wah, ahli perang. Ototnya berotot jadi men, ke gym setiap hari gitu. Angkat beban hidup diangkat semua ya teman-teman. Semuanya kuat. Tapi Daud apa yang Daud lakukan? Daud disuruh bapaknya, gembalakanlah kambing-kambing dombaku. Dan kalau firman Tuhan teman-teman lihat, kambing dombanya gak banyak, cuma 2-3 ekor. Siap hari Daud cuma di padang rumput, ketemu kambing domba, nggak ada manusia, dia bisa ngobrol sama kambing domba. Apa kabar bro? Meme, oke, gitu ya, ngobrol. Mungkin Daud dengan kecapinya di padang rumput dia duduk, bisa duduk nggak ya? Duduk gitu ya, terus dia main kecapi. Tuhan adalah gembalaku, sedap ya, takkan kekurangan. Sama-sama, nah semuanya ngomong, ya kan? Intinya apa? Mungkin dia udah bergaul erat dengan si kambing domba. Ya kan? Dan pada saat dia lagi menggembalakan kambing domba, dia tidak punya pikiran kayak gue live Instagram aja deh kayaknya. Gue live Instagram, gue lagi gembalain domba nih gitu. Weh, lihat nih gue gembalain domba, keren men. Gaul men. No. Dengar. Daud gak mengharapkan exposure itu. Daud gak mengharapkan dia dilihat orang pada saat dia menggembalakan kambing domba. Betul ya? Dia gak mengharapkan itu. Tapi apa teman-teman? Tapi Daud mau apa yang dia lakukan? Daud mau diam dekat sama Tuhan.
Dan Daud mau maksimal lakukan apa yang Tuhan percayakan. Betul ya? Teman-teman dengar? Dengar sama-sama. Kalau kamu tanya, bagaimana Kak? Bagaimana caranya Kak supaya aku bisa ikut perjalanan ini bersama dengan Tuhan? Aku tahu tujuannya kemana. Dengar, 2. Kamu dekat sama Tuhan. Dan kamu maksimal lakukan apa yang Tuhan percayakan. Kalau kamu dipercayakan hari ini Kak, aku kalau di rumah cuma dipercayain sama mami papi suruh cuci piring Kak. Maksimal lah cuci piring itu. Kak, aku cuma dipercayain ngepel Kak di rumah, boro-boro Kak, cuma ngepel. Aku mau bilang maksimal lah dalam ngepel itu. Kak, aku kalau di gereja gak kayak kakak-kakak yang itu Kak, yang main musik tadi keren banget, yang main gitar keren banget tuh Kak ya, yang main drum keren banget, yang nyanyi keren banget. Aku kalau di gereja asyur Kak, udah gitu gak boleh salaman, namaste gitu ya. Aku mau bilang satu hal teman-teman, maksimal lah jadi asyir. Amin. Tepuk tangan untuk teman-teman asyir dong. Ya kan? Kak, aku di multimedia, aku gak dilihat banyak orang Kak, aku cuma di belakang doang Kak, aku gak dilihatin. Aku mau bilang maksimal lah jadi multimedia. Intinya satu teman-teman, maksimal dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kalian. Aku kesaksian sedikit teman-teman, udah mau habis waktuku. Mamaku September kemarin meninggal. Aku pikir mamaku adalah seorang yang ibu rumah tangga, luar biasa membesarkan Nito sampai sekarang gitu teman-teman ya. Tapi ternyata apa teman-teman, waktu mamaku meninggal, aku pegang HP mamaku waktu itu. Waktu aku pegang HP mamaku, terus tiba-tiba apa yang aku lihat? Itu chattingan bukan cuman dari keluarga. Tapi apa teman-teman? Sampai dari, bukan aku merendahkan profesi orang. Tukang sayur ngechat mamaku. Ibu, ibu memberkati banget Bu. Ibu udah ninggalin kita Bu. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai supir online, supir driver online chatting mamaku. Ibu sedih banget. Ibu udah gak bersama dengan kita. Sampai tukang sampah di rumah chatting mama saya. Ibu selamat jalan ya Bu ya. Aduh Bu, Ibu baik banget. Ibu selama ini segala macam. Dan dengar teman-teman, waktu aku slide ke atas, ternyata apa teman-teman? Mamaku sering follow up mereka. Follow up bukan di gereja, tapi supir online, tukang sampah. Kadang-kadang mamaku cuma chatting, apa kabar, gimana, sehat-sehat kan? Lu denger gak? Biasanya kalau orang di gereja nih follow up, ini emak gua dulu. Follow up-nya yang model-model begitu. Bukan berarti model begitu rendah, enggak. Tapi denger, mamaku mungkin gak kayak aku pelayanan di gereja. Mamaku gak pernah naik mimbar. Mamaku gak pernah dibuatin poster, datang dan hadirilah KKR bersama dengan mamanya Nito. Gak pernah. Tapi denger teman-teman, mamaku maksimal lakuin apa yang Tuhan percayakan. Amin? Gak dilihat banyak orang. Nggak di-expose mamaku screenshot, abis itu kirim di Instagramnya, lihat aku abis follow up, no. Bahkan anaknya pun nggak tahu. Tapi apa? Aku belajar banget dari mamaku. Dia mau maksimal dengan apa yang Tuhan percayakan. Apa yang Tuhan lagi percayakan dalam hidupmu teman-teman. Kamu masih muda, orang mungkin nggak lihat. Kak, cuma cuci piring doang, maksimal cuci piring. Justru kalau kamu bisa maksimal cuci piring, Tuhan percayakan hal yang besar. Amin? Yuk sama-sama teman-teman kita belajar yuk. Dekat sama Tuhan. Dan maksimal dengan apa yang Tuhan percayakan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan teman-teman. Yang terakhir teman-teman. Yang terakhir adalah untuk apa? Katakan untuk apa? Untuk apa sih Kak? Kalau aku udah tahu gimana? Kalau aku udah tahu kenapa? Aku udah tahu gimana? Terus untuk apa Kak aku melakukan semua ini? Untuk apa sih Kak? Untuk apa? 1 Samuel 16 ayat 7. Yuk sama-sama baca yuk. Ini ayat terakhir. 1, 2, 3. Tetapi imamat yang bangsa yang kudus, umat kepunyaan, supaya apa kamu? Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kepada terangnya yang ajaib. Dengar teman-teman, untuk apa Tuhan berikan perjalanan ini? Untuk apa Tuhan mau menentukan tujuannya? 1, karena kamu itu kepunyaannya Tuhan. Amin. Kamu semua kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan lagi mau memberitakan perbuatan besar dari Dia untuk kamu. Amin. Teman-teman, apa yang akan kamu lalui di depan nanti? Apa yang akan kamu hadapi di depan nanti? Kamu mungkin masih SMP, SMA. Nanti saat kamu mau kuliah, mau masuk dunia pekerjaan, apapun yang akan kamu lewati nanti teman-teman, dengar, itu semua adalah perbuatan besar dari Tuhan untuk diri kamu semua. Amin.
Teman-teman, aku baca di Google, ada satu orang, teman-teman tahu orang ini siapa namanya? Tahu? Aku baca di Google, teman-teman. Ternyata seorang Raditya Dika, berdasarkan data himpunan Data Box, ada 5 artis dengan tarif endorse termahal di tanah air. Raditya Dika menempati urutan pertama, ya ini dengan tarif endorse mencapai 1,6 miliar untuk sekali endorse. Widih, jadi sekali posting mungkin segitu, aku nggak tahu juga ya. Pemilik akun @raditya_dika ini tercatat memiliki dari 18,7 pengikut di akun Instagramnya. Dengar, teman-teman kalau lihat ya, Raditya Dika tuh lagi foto sama produknya dia, teman-teman ya. Dia menjadi brand ambassador, betul teman-teman ya? Tahu ya brand ambassador, tahu ya? Tahu kan? Orang yang dianggap bisa mewakili produk ini, betul ya? Dan saat dia jadi brand ambassador, dia juga di endorse. Dia di provide. Mau apa silakan. Yang penting lu jadi brand ambassador kita. Produk kita dikenal karena lu. Karena lu posting, orang-orang beli produk kita. Betul teman-teman ya? Dengar. Seorang Raditya Dika menjadi brand ambassador. Kamu adalah brand ambasadornya Kerajaan Allah. Amin. Raditya Dika jadi brand ambassador. Saat orang lihat Raditya Dika, diharapkan orang-orang mengingat produk itu. Kamu jadi brand ambassador. Saat orang lihat kamu, berarti orang tahu ada Yesus. Amin teman-teman. Tuhan memperlengkapi kamu untuk kamu jadi perwakilan Tuhan, melakukan perbuatan yang dari Tuhan sampai pada tujuan Tuhan. Percayalah teman-teman, walaupun kita masih muda semua, kita ya termasuk kakak di depan masih muda ya teman-teman ya. Kita semua Tuhan perlengkapi untuk jadi perwakilannya Tuhan. Amin. Perjalanan hidup kamu yang panjang nanti di depan. Kamu lewatin banyak hal. Dengar, itu semua Tuhan sediakan, Tuhan izinkan terjadi. Untuk apa? Untuk kamu bisa memberitakan Kristus lewat hidup kamu. Orang bisa tahu jalannya berat. Orang bisa tahu mungkin perjalanan hidup kamu berat banget ya. Tapi kok kamu bisa lewatin dan kamu bisa berkata, ada Tuhan Yesus yang memampukan aku. Amin? Amin? Siapa yang mau dapat door prize pergi ke luar negeri? Angkat tangan. Nggak, ini beneran, ini nggak bohong. Kakak nggak mungkin. Ada yang mau ke luar negeri? Nanti Kak Joshua Hansen mau sediain 2 tiket. Serius, yang mau ke luar negeri angkat tangannya, tinggi-tinggi. Banyak ya. Wah puji Tuhan ya, kita mau pergi luar negeri. Siap ya semua ya? Nanti diundi ya. Oh ya siap, yang semangat katakan yes. Yang mau keluar negeri katakan yes. Kebetulan Kak Joshua mau kirim kalian ke Ukraina. Itu luar negeri bro. Iya kan? Kalian akan ditempatkan di kota Donetsk, Ukraina. Ya teman-teman ya. Kalau misalnya Kak Joshua Hansen kasih tiket nih ke Ukraina, kota Donetsk. Langsung kamu harus pergi, gak ada pilihan. Kamu harus pergi, sekali lagi ya. Kamu harus pergi, gak ada pilihan nolak. Kamu harus pergi. Menurut kamu mau pakai baju yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Pakai yang mana? Mau pakai yang kiri gak apa-apa. Yang kiri adem bro. Loh serius, enak, angin ada semua. Enggak. Dengar, yang kiri nggak panas, betul ya? Enak, cuman pakai kemeja gitu ya teman-teman ya. Enteng bawanya, cuman bawa apa? Pentungan. Pentungannya hilang kan? Cuman bawa apa? Cuman bawa pentungan. Ya teman-teman ya. Tapi lu bisa bayangin nggak? Kalau lu pakai baju begitu, pakai pentungan, lu ke Ukraina, ya kan? Dengan pentungan lu, hurrah, hurrah gitu ya, misalnya gitu ya. Merdeka gitu. Pakai pentungan, maju gitu ya. Ada rudal maju gitu ya. Atau lu mau pilih yang sebelah kanan? Mungkin lebih berat. Aduh bos, senjatanya berat. Kalau pentungan enteng. Ini berat kak senjatanya kak. Aduh berat banget kak. Mungkin yang sebelah kanan, aduh kak ini pakai rompi anti peluru kak. Ketat. Aduh badanku kan agak-agak maju kak. Aduh nih ketat, gak enak sakit. Aduh kak pakai helm, aduh helmnya panas berat, gitu ya. Tapi dengar, yang kanan mungkin kesannya bajunya berat, mungkin kesannya bajunya panas kak.
Mungkin kesannya berat banget kan nih, bawa senjata berat bener gitu ya. Ini pentungan teman gue bawa pentungan enteng bener gitu ya. Ini berat banget. Tapi dengar, kemungkinan yang selamat pasti yang kanan. Betul? Bawa senjata lengkap. Yang kiri bawa pentungan gitu ya. Mau lawan orang pakai senjata, mau pakai senjata besar, wah pentungan man. Dengan pentungan aku akan melawan kamu. Saat gak mungkin. Tapi dengar, yang pakai senjata kemungkinan selamatnya lebih besar. Walaupun bayar harganya lebih besar. Berat, panas, gak enak. Tapi pasti dia selamat. Dengar teman-teman, sama seperti yang tadi aku bilang tentang endorse. Tuhan sudah mengendorse kamu. Tuhan memperlengkapi kamu. Tapi kadang-kadang kenapa sih kamu suka gak kuat? Karena kenapa? Simple. Kamu tolak apa yang Tuhan sudah mau kasih. Tuhan udah mau kasih kamu senjata men. Tuhan udah mau kasih kamu rompi anti peluru yang terbaik. Tuhan sudah mau kasih kamu helm yang terbaik supaya kamu bisa melewati perjalanan. Tapi kadang-kadang apa? Masih muda kak, Tuhan masih muda. Udah kayak yang kiri aja Tuhan. Pakai topi enteng, kemeja bisa dibuka, kancingnya gitu ya, adem gitu ya. Tapi dengar, sebenarnya tujuan Tuhan lebih dari apa yang kamu pikirkan. Amin. Tujuan Tuhan jauh lebih besar dari apa yang kamu pikirkan. Mungkin saat Tuhan mau kasih perlengkapi kamu untuk sampai tujuan, Tuhan kasih hal-hal yang mungkin berat. Tapi bagian kamu apa? Terima. Karena kenapa? Kamu pasti tahu Tuhan kasih yang terbaik untuk aku. Amin. Amin. Siapa yang siap berjalan bersama dengan Tuhan? Angkat tanganmu. Siapa yang excited untuk bisa melakukan perjalanan yang terbaik bersama dengan Tuhan? Amin. Satu kata aku mau bilang, jangan cepat ngeluh sama Tuhan. Jangan pernah cepat ngeluh sama Tuhan. Kalaupun Tuhan kasih berat, percayalah, itu Tuhan lakukan karena Dia sayang kamu, sayang kamu, sayang kamu. Amin. Yuk sama-sama kita bagi diri teman-teman yuk. Sama-sama kita bagi berdiri teman-teman yuk. Ini waktunya udah habis teman-teman ya. Jadinya yuk sama-sama hari ini kita mau komitmen sama Tuhan teman-teman. Aku gak pernah maksa. Sekali lagi aku gak pernah maksa. Semuanya harus angkat tangan enggak. Aku lebih suka apa? Aku buka pikiran kalian. Biar kalian yang memilih mau yang mana. Hari ini teman-teman, kalau mungkin kamu lagi ngelewatin hal yang gak enak. Kamu bilang kakak enak khotbah begitu. Kakak gak tahu kan kalau aku pulang ke rumah gimana, aku berantem, aku ribut di rumah. Suasana rumahku gak enak banget kak. Kakak gak tahu kan, aku lagi susah keluargaku. Kakak gak tahu kan, aku lagi ngadepin hal yang berat nih. Kakak gak tahu kan aku ada masalah. Kakak gak tahu kan aku bingung nih mau sekolah di mana, aku mau masuk mana kak, aku bingung segala macam. Aku gak ngerti kak gimana. Tapi kamu mau gak hari ini? Mungkin kamu ngelewatin hal yang gak mudah di perjalanan ke depan. Tapi kamu mau gak? Bilang Tuhan, ini aku Tuhan. Waktu aku yang turun tangan, Tuhan angkat tangan. Tapi waktu aku angkat tangan serahkan sama Tuhan, Tuhan yang mau turun tangan bagi hidup aku. Yuk teman-teman sama-sama kita tutup mata sama-sama teman-teman yuk. Teman-teman hari ini aku mau bilang, bagi siapapun kamu gak usah lihat kanan kiri. Tutup mata aja. Bagi siapapun kamu, yang kamu mau bilang sama Tuhan, Tuhan aku siap jalan ke depan. Aku tahu gak mudah, aku siap jalan ke depan. Tuhan aku tahu mungkin ada banyak ujian yang aku harus lewatin, tapi aku mau jalan ke depan sama Tuhan. Kalau kamu bilang, Tuhan aku excited dengan tujuan aku kemana yang Tuhan kasih. Tuhan aku gak mau lepasin Tuhan, aku gak mau tinggalin Tuhan. Tuhan aku gak mau cuma sekedar nyaman. Aku mau Tuhan bentuk aku. Kalau teman-teman dari masa muda kamu mau berkata, mau janji seperti itu teman-teman. Gak usah ikut-ikutan, aku cuma bagi yang mau. Kalau yang belum maunya udah gak usah angkat tangan. Tapi bagi yang mau aja teman-teman, yuk sama-sama angkat tanganmu. 1, 2, 3, come on. Teman-teman angkat tangan bukan untuk aku, bukan untuk siapapun juga di sini. Teman-teman angkat tangan kamu untuk Tuhan. Teman-teman angkat tangan kamu karena kamu janji sama Tuhan. Kasih Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Yuk janji sama Tuhan, katakan yuk. Kau di dalam. Kau penghiburku. Yuk janji yuk, katakan kami gak takut, katakan come on. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku.
percaya Tuhan. Oh, saat ku lemah. Yuk sekali katakan, tak usah kami takut. Katakan, tak usah. Kami mau janji sama Tuhan hari Tuhan Yesus. Tak usah. Amin. Kau di dalam. Saat ku lemah, katakan. Yuk sama-sama katakan, kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Hidup setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami angkat tangan kami, tanda kami janji sama Tuhan. Kami tahu ke depan mungkin gak mudah Tuhan. Kami tahu mungkin hidup gak seindah yang kami lihat di film-film Tuhan. Kami tahu mungkin kami, kalaupun Tuhan percayakan kami dengan ujian di depan sana, dengan tantangan di depan sana, bahkan mungkin saat kami masuk dalam lembah kekelaman, selama ada Tuhan bersama dengan kami, kami tenang. Tuhan, mampukan kami anak-anak muda-Mu ini Tuhan, untuk kami tidak menghindar, tapi kami menghadapi. Untuk kami tidak menghindar, tapi kami menghadapi semuanya. Karena kami tahu, Tuhan yang memampukan menguatkan setiap langkah kaki kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami percaya, kami excited dengan perjalanan kami. Kami excited dengan tujuan hidup kami ke depan sana. Dan kami tahu Tuhan sudah tunggu di depan sana. Sesuatu yang besar yang gak pernah kami pikirkan sebelumnya. Tuhan sediakan bagi setiap kami Tuhan. Makasih Tuhan. Ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang excited sama-sama kita katakan. Amin. Maka berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan teman-teman. Silakan duduk semuanya teman-teman. Yuk hai teman-teman, kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Mari persiapkan perjamuanmu. Bagi yang belum mendapatkan perjamuan kudus, bisa untuk angkat tanganmu. Yuk teman-teman, sama-sama yuk. Kita percaya bahwa perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kali yang kedua. Setiap kali setiap kita masuk dalam perjamuan kudus, ada pesan Tuhan bagi setiap kita teman-teman. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Yuk sama-sama kita mengingat kebaikan Tuhan Yesus, supaya kita lebih lagi mengasihi Dia. Yuk teman-teman, sama-sama yuk. Kita tundukkan kepala kita teman-teman yuk. Bersama-sama kita katakan, Tuhan, ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Makasih untuk karya-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua adalah orang yang berdosa Tuhan. Tapi Engkau yang gak berdosa rela turun dari surga mulia, menderita gantikan setiap kami Tuhan. Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, Engkau baik bagi setiap kami. Engkau jadikan setiap kami anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela kami, Engkau berkati kami. Saat ini Tuhan mau ingatkan kepada kami bahwa kemuliaan Tuhan sedang turun memenuhi tempat ini, memenuhi JC dan Youth, memenuhi setiap kami dan memenuhi setiap hati kami Tuhan. Teman-teman, Tuhan mau memberkati setiap kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu teman-teman, masing-masing yuk sama-sama hari ini kita introspeksi keadaan diri kita.
Jangan simpen dosa teman-teman. Kalau teman-teman diingatkan akan dosa-dosa yang kita lakukan, yuk sama-sama yuk minta ampun sama Tuhan teman-teman yuk. Yuk ambil waktumu sama-sama yuk. Katakan ampuni kami Tuhan. Katakan maaf Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Sucikan kami Tuhan Yesus Kristus. Yuk teman-teman yuk sama-sama yuk belajar minta jujur sama Tuhan. Belajar jujur sama Tuhan. Katakan Tuhan maaf Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami. Haleluya, haleluya. Namanya sikara. Ya Tuhan, ya Aba, ya Bapa, kalau kami mengingat kebaikan Tuhan, kami mau lebih lagi mengasihi Tuhan. Kami mau mengasihi satu sama lain. Jamah kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami dan sucikan kami untuk dapat makan dan minum tubuh-Mu dan darah-Mu. Bapa, kuduskan kami Tuhan. Para pelayan-pelayan-Mu yang melayani perjamuan kudus ini, kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus dengan hati ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, perjamuan ini diperuntukkan bagi setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Anak-anak di bawah usia 12 tahun jangan makan dan minum perjamuan kudus ini teman-teman. Yuk sama-sama kita berdiri teman-teman yuk. Sama-sama kita berdiri. Kita sama-sama angkat roti di tangan kita teman-teman. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu pada Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan kita yuk. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh saudaraku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Teman-teman terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita ucapkan syukur sama Tuhan. Yuk bersyukur sama Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Yuk sama-sama yuk teman-teman yang belajar ucapan syukur yuk. Yuk sama-sama angkat suaramu belajar katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Orabaya shikana baya la maya shitakana nanamu. Oratakana namaya shitakana. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Oratakana namaya shananamu. Era namaya shananamaya. Kami percaya tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Segala berkat yang baru akan tercurah bagi setiap kami anak-anak muda-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Dalam puji syukur kami Tuhan. Puji syukur Hanya bagi Tuhan. terima kasih. Terima kasih. Dalam pujian syukur kami. Puji syukur hanya bagi. Katakan puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur
syukur kami, puji syukur hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan, teman-teman semua. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat kesembuhan, mujizat-Mu, kelepasan, jawaban doa, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Yuk teman-teman, sama-sama kita angkat tangan kita yuk. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami berdoa biar kami menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan dan menjaga kekudusan kami Tuhan. Kami berhasil dalam studi kami Tuhan. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bagi kami yang bekerja Tuhan, Engkau menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Engkau berikan keberhasilan, keberuntungan Tuhan. Biar hidup kami di masa muda kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya biar langkah hidup kami ada Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbeban berat sudah mendapat jawaban doa Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan iman kami percaya semua jemaat JCU CK7 telah diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu teman-teman semua. Oke teman-teman, terberkati dengan firman yang telah disampaikan oleh Kanito, amin. 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 Boleh sama-sama teman-teman kita arahkan kedua jempol kita ke Kanito and say thank you Kanito atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Kanito. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Boleh dipersiapkan uangnya. Dan untuk teman-teman yang mau memberi dengan uang, boleh angkat tangannya untuk minta amplop sama Asher. Angkat terus saja tangannya biar Ashernya bisa datengin. Dan untuk teman-teman yang mau memberi dengan QRIS-nya ada di depan kursi. Jadi kalian bisa nge-scan QRIS. Oke teman-teman, angkat lagi tangannya yang mungkin belum dapat amplopnya. Oke, sekarang kita akan bersatu dalam doa. Sebelum memberikan persembahan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas ibadah pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Tuhan, sekarang adalah waktu kami untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi dan di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sambil kita memberi teman-teman, kita akan menyaksikan pengumuman. Shalom, we're back and this is JTC's News. First of all, JTC ingin mengucapkan terima kasih atas pelayanan Kak Granito. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan, JTC akan mengadakan ibadah seperti biasa pada pukul 9 dan 11.30. Setiap dari kita pasti punya mimpi, harapan, serta goals dalam hidup. Namun, gimana ya cara mencapainya? Atau, apakah kita sudah melakukannya seturut dengan perintah Allah? Semuanya akan dikupas lebih dalam lagi di ibadah pekan depan dengan tema Dare to Dream. Jangan lupa juga untuk ajak teman, saudara, dan kerabat kamu ya. Jangan mau cuma diberkati sendiri, tapi sertakan orang-orang terdekatmu agar kita bisa memuji, menyembah, dan meninggikan namanya bersama. Agar nggak ketinggalan informasi terkini tentang JTC, yuk follow Instagram dan subscribe YouTube kami @JTCPRJ. Kalian tahu nggak sih kalau cerita dan pengalaman kalian bisa dipakai untuk memberkati orang lain? Atau mungkin kalian belum tahu mau berbagi cerita sama siapa? Kalau gitu, join Cool yuk! Tempat kita bisa saling berbagi cerita dan bertumbuh bersama. Untuk kamu yang berminat, silahkan scan QR Code di bawah ini, ataupun klik link di bio Instagram JTCPRJ. Semua orang, tidak terkecuali, pasti memiliki pergumulan, masalah, ataupun harapan yang ingin didoakan. Kami dari tim pendoa JTCPRJ juga ingin ikut serta mendukung kalian dalam doa. Untuk link prayer request sudah disediakan di bawah ini dan juga di bio Instagram kami @JTCPRJ. Satu lagi nih, ada kabar baik loh. JTC membuka rekrutmen untuk bidang praise and worship yang mencakup bidang well singer, pemusik, dan dancer. Lalu ada juga bidang multimedia, administrasi, usher, dan announcer. Selagi kalian punya kerinduan untuk melayani, yuk segera daftar dan sama-sama melayani untuk kemuliaan namanya. Cukup dengan meng-scan QR Code di bawah ini atau klik link di bio Instagram kami. That's all for now. Happy Sunday and Jesus bless you. See you next week. Bye-bye. Oke
teman-teman, aku mau infoin sekali lagi, JC membuka rekrutmen untuk pelayanan. Yeay! Jadi kita buka apa aja, sekali lagi ada MM, usher, announcer, terus juga ada pemusik, choir singer, dan juga ada dancer. Dan bagi yang tertarik boleh banget ke IG JTC PRJ, di situ ada linknya teman-teman, bisa pencet linknya. Dan kalau mungkin bingung boleh tanya ke meja belakang aja teman-teman, Kak aku mau ikut, ya gitu. Ya. Oke teman-teman, JTC PRJ ingin mengundang jiwa-jiwa baru. Apakah ada jiwa baru di sini? Boleh lambaikan tangannya. Jangan malu teman-teman. Jangan malu-malu. Oh dari situ, Shalom, halo ada 2. Tet, tet, tet. Halo, welcome, selamat datang di JTC. God bless you. Oke teman-teman, sekarang sama-sama aku undang kita untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama ingin doa syafaat. Untuk pendoa, dipersilakan untuk maju. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan, atas anugerah-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Hingga kami boleh beribadah pada siang hari ini ya Tuhan, itu semua karena berkat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh Kak Granito ya Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh belajar ya Tuhan, untuk tetap berjalan bersama Engkau ya Tuhan, dan mencapai tujuan yang telah Engkau siapkan kepada setiap kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Mari sama arahkan tangan kita ke Kak Granito. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memberkati hamba-Mu ya Tuhan dalam segala aspek kehidupannya ya Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya ya Tuhan, Kau selalu sertai dalam pekerjaannya ya Tuhan. Kau berikan kesehatan yang prima ya Tuhan, Kau berkati keluarganya selalu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Niko dan Pak Dr. Yanto ya Tuhan sebagai Gembala Sidang dan Gembala CK7 kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi dan memimpin mereka ya Tuhan. Biarlah segala kebijakan ya Tuhan, biarlah dalam memimpin gereja ini ya Tuhan semua dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Biarlah Kau yang berikan visi dan misi yang baru ya Tuhan pada setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga yang berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Biarlah Kau yang memberkati bangsa kami ya Tuhan. Kau yang mau usir segala virus corona dan varian-varian barunya ya Tuhan, Kau patahkan dan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah damai sejahtera terus hadir ya Tuhan di bangsa kami. Kami juga yang berdoa ya Tuhan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami ya Tuhan. Bapak Jokowi, Wakil ya Tuhan, Bapak Ma'ruf Amin ya Bapak. Biarlah Kau yang memberkati mereka, Engkau yang mengurapi mereka ya Tuhan. Dalam memimpin bangsa kami ya Tuhan, biarlah Engkau yang selalu sertai. Terima kasih ya Tuhan, kami juga yang berdoa untuk kota kami, kota Jakarta ya Tuhan. Biarlah Kau yang memberkati kota kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang memenuhi kota kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga yang berdoa ya Tuhan untuk generasi Yeremia yang ada di Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi ya Tuhan. Biarlah penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir ya Tuhan, Pentakosta ketiga boleh terjadi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati setiap kami jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, yang hadir maupun secara online ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Kau yang selalu menyertai ya Tuhan. Dan sebelum kita pulang, kita akan menerima berkat dari hamba-Nya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kekasih-kekasih Tuhan hingga nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai hingga sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin.